pemekaran Prof dalam hal kebangsaan ya. Karena kalau tidak salah tadi dalam podium memang jebolan Lemhanas kan gitu ya Prof ya. Ini berbicara Lemhanas kan tidak lepas dari yang namanya kebangsaan gitu. Bahkan tadi Prof menyampaikan tentang tampilan. Namun begini Prof, yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita berbicara tentang demokrasi Indonesia, sepertinya demokrasi Indonesia itu belum ada sesuatu yang dijadikan rumusan atau tolak ukur, karena dalam realitasnya demokrasi yang berjalan di Indonesia hari ini justru mencontoh kepada demokrasi yang ada di luar Indonesia, liberal bisa dikatakan. Nah, dari situ saya ingin bertanya kepada Prof, seperti apa teknis pelaksanaan daripada demokrasi Pancasila? Karena negara kita berdasar kepada Pancasila, begitu Prof. Silakan. Iya, baik. Pertama, terima kasih pada Bapak Indonesia, dari pers dan juga dari tadi dikatakan bahwa saya sebenarnya bukan tokoh ya, tapi kebetulan pernah berguru atau dididik di Lemhanas. Kemudian juga ditugaskan sebagai deputi pengkajian strategis di sana. Itu mengkaji tentang ketahanan nasional Indonesia. Kalau spiritnya Lemhanas itu dibangun diinisiasi oleh Bung Karno setelah merenung selama 20 tahun menjadi presiden, negaraku mau maju-maju. Di situ terjadi inflasi 600% tahun 65. Nah, lalu beliau merenung, ternyata untuk membangun republik ini tidak cukup hanya dengan bedil, dengan mesiu, tapi membutuhkan lintas disiplin. Nah, sebetulnya di tahun-tahun 45 itu sudah didesain, dirancang bahwa nantinya Indonesia adalah sebuah negara yang demokrasi, tapi demokrasinya ala Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Ada keterwakilan di sana, lalu didesainlah ada MPR, DPR, kemudian juga eksekutif yang nanti memilih pemerintah itu adalah lembaga tertingginya, Majelis Permusyawaratan. Nah, lalu dinilai bahwa itu kurang objektif ya, karena tidak one man one vote dan sebagainya. Padahal itu sudah dikaji sedemikian rupa bahwa itu adalah yang paling cocok di Indonesia. Ya, model yang paling pas. Karena tadi budaya paternalistik masih ada di Indonesia, misalnya manut atau patuh kepada kepala suku, kepala agama, dan sebagainya diwakilkan. Jadi tidak one man one vote yang biaya tinggi, kemudian juga mungkin saja rakyat itu masih bisa didesain untuk penggiringan ke hal-hal tertentu. Jadi demokrasinya mungkin semu tanda kutip ya. Jadi di situ harusnya memang keterwakilan itu kan sesuai dengan Pancasila tadi. Pancasila, ya. Betul. Prof, saya juga tertarik dengan paparan Prof yang melalui slide tadi bahwa ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa apakah Indonesia akan masih ada 1000 tahun yang akan datang. Di satu sisi itu pertanyaannya. Kemudian di satu sisi ada sebuah survei yang menunjukkan bahwa ternyata gitu kan banyak kalangan, kalau tidak salah dari kalangan milenial ya atau pelajar dan mahasiswa justru menginginkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem khilafah. Itu satu. Nah, ingin saya tambahkan datanya juga bahwa banyak juga di Indonesia tokoh-tokoh, bisa dikatakan tokoh besar, bahkan dalam hal ini Wapres sendiri ya kan menggagas sebuah sistem ekonomi yang dinamakan ekonomi syariah.
Lalu bagaimana ketika kita sebagai orang-orang yang dididik katakanlah untuk berjiwa nasionalis berhadapan dengan orang-orang yang menginginkan ekonominya syariah gitu kan, perbankan syariah kan seperti itu. Bukankah ini semua gitu kan bertolak belakang dengan tadi cita-cita besar bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang mempunyai dasar hukum, mempunyai dasar adalah Pancasila. Itu menurut Prof sendiri, apakah itu merupakan hambatan yang berarti keinginan-keinginan tadi, menginginkan sistem khilafah, kemudian ekonomi syariah dan sebagainya? Iya, jadi sudah didesain, artinya sudah digali, dikaji oleh para pendiri bangsa itu. Indonesia itu kan terdiri atas banyak suku, banyak agama, banyak budaya. Nah, sesuatu yang banyak ini harus ada alat pemersatunya, yaitu Pancasila tadi sudah didesain ya, ketuhanan sampai nanti keadilan sosial. Nah, berarti sesuatunya itu mulai dari hidup berketuhanan sampai keadilan sosial itu adalah sudah digali bahwa ini yang paling cocok untuk Indonesia. Kalau kita beragama Islam, ya jangan jadi orang Arab. Ya, Gitu kan. berislamlah. Islamnya orang Indonesia gitu ya. Karena agama dengan budaya dua hal yang berbeda. Kalau ekonomi tadi, ekonomi syariah dengan ekonomi Pancasila sebenarnya tidak konflik. Tidak konflik. Justru mungkin malah ekonomi Pancasila itulah yang paling tepat untuk Indonesia. Berarti justru Prof ya kan mengajak pada seluruh bangsa Indonesia sebenarnya untuk nggak usahlah berpikir yang di luar daripada konsep Pancasila gitu ya. Jadi kalau membuat ekonomi ya ekonomi Pancasila gitu ya. Demokrasi Pancasila seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau tadi ada fenomena bahwa generasi milenial, pelajar dan mahasiswa itu tergiring pada aliran-aliran yang non Pancasila, itu karena memang sejak lama ini kan perang abadi untuk melemahkan Indonesia. Betul. Sudah lama didesain. Sekarang mereka kan tinggal panen raya ini untuk melemahkan Indonesia itu tadi. Lalu lahirlah data-data tadi. Bahwa pelajar itu 17%, mahasiswa itu 20%, justru malah pro pada yang non Pancasila. Berarti kan perang abadi ini antara yang ingin menguatkan Indonesia dengan melemahkan Indonesia. Pertanyaannya siapa yang akan memenangkan? Jawabannya adalah yang memenangkan pertempuran ini adalah yang diberi iklim kondusif lebih banyak. Yang iklim yang kondusif yang seperti apa? Yaitu pendidikan sejak PAUD sampai perguruan tinggi, kemudian di kementerian dan sebagainya itu di masyarakat juga harus ditanamkan ini tadi. Nilai-nilai diperbanyak amunisinya itu. Seperti yang dilakukan oleh Al Zaitun ini kan juga sama seperti menambah amunisi itu menguatkan Indonesia. Baik, jadi saya langsung kepada kesan Prof setelah 2 hari di Al Zaitun. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang apa namanya tadi ya, kebangsaan, ketahanan pangan, nasionalisme dan sebagainya, apa yang Prof bisa lihat dari Al Zaitun? Al Zaitun sebagai sebuah lembaga pendidikan itu mewajibkan kepada seluruh sivitas Al Zaitun ini setiap pagi itu membaca Indonesia Raya versi asli 3 stanza gitu ya. Kemudian juga bagaimana sebagai pemimpin pondok pesantren Al Zaitun, Syekh Abdul Salam Panji Gumilang ini juga selalu berbicara tentang kebangsaan kepada seluruh sivitas yang ada. Tapi di sisi lain gitu kan, justru ada orang-orang yang mempersekusi daripada Syekh Abdul Salam Panji Gumilang itu sendiri. Apa sih Prof yang ada dalam benak Prof setelah Prof berada 2 hari di Al Zaitun? Saya terus terang memang baru pertama ke Al Zaitun. Kemudian
selama ini kan hanya dari informasi-informasi media dan sebagainya. Setelah saya masuk ke sini, itu ternyata sejak awal berdirinya Al Zaitun itu punya sebuah konsepsi toleransi dan perdamaian. Berarti ini kan sebuah pemikiran yang memang esensi dari Indonesia itu atau geopolitiknya Indonesia itu adalah toleransi dan perdamaian. Ketika para pendiri bangsa itu mengucapkan kemerdekaan, maka selalu diawali dengan atas berkat rahmat Tuhan. Kita harus memelihara Indonesia, merawat Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, kemudian Al Zaitun ini sebagai sebuah pondok menanamkan nilai-nilai itu tadi kepada generasi muda, kepada sivitas akademika yang ada di Al Zaitun ini sebagai sebuah komunitas akademik, bukan komunitas politik. Nah, berarti kan di sini sudah mulai, memang sejak awal didesain, dirancang untuk mencintai bangsanya, mencintai negaranya sesuai dengan ajaran Islam, gitu kan? Pasti menanamkan hubul waton hubul iman seperti itu. Jadi, jangan sampai ketidaktahuan itu justru malah jadi menghakimi bahwa Al Zaitun begini. Artinya apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, apa yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Zaitun itu harus disiarkan gitu ya. Iya, publish gitu ya. Didukung bahwa spirit atau esensi dari Al Zaitun itu adalah spirit kebangsaan. Itu. Kemudian di Al Zaitun juga kan itu sebuah pondok pesantren yang menganut ketahanan pangan yang mandiri gitu. Iya. Pangan yang mandiri artinya seluruh kebutuhan makan di pondok pesantren ini yang kurang lebihnya itu ada 10.000 entitasnya gitu kan, itu dicukupi sendiri. Itu menurut Prof, apakah itu bisa dikatakan salah satu bagian yang disebut dengan ketahanan pangan atau Ipolexus Good Harta Berata itu masuk ke sini bagian gitu. Ya, memang tidak semua pondok pesantren mungkin punya tanah seluas Al Zaitun ya. Tetapi spirit dari Al Zaitun itu harusnya bisa diadopsi oleh pondok-pondok yang lain walaupun tidak memiliki lahan yang luas misalnya. Bahwa ketahanan pangan itu kan tidak hanya harus didukung oleh lahan yang luas. Contohnya Singapura, nggak punya lahan tapi dia ketahanan pangannya bagus dibanding kita misalnya. Berarti spirit dari Al Zaitun itu kebetulan punya lahan yang luas, tapi cara pandangnya itu memang harus mencukupi dari dirinya sendiri. Nah, lalu dibangunlah ada rumah potong hewan, padi dan sebagainya untuk mencukupi para santri maupun sivitas akademika yang ada di Al Zaitun. Jadi intinya model Al Zaitunnya harus diperbanyak ya Prof. Harus di copy paste ke seluruh Indonesia gitu ya. Iya, di copy paste lalu disesuaikan dengan iklim setempat. Misalnya yang tidak punya lahan luas yang mungkin membangun industri kecil, UMKM misalnya, lalu punya nilai tambah di sana. Nah, itu bikin tempe, bikin tahu gitu. Lalu bisa menghidupi sivitas di pondoknya itu. Baik Prof, dari saya cukup sekian. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima Sehat kasih. selalu. Tokoh Indonesia. Siap. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak.